Halo semuanya, perkenalkan saya Frel Zizardova Manulang dengan 3 NIM akhir 120 Fakultas Kedokteran Hewan dari kelas C. Pada video kali ini saya akan membuat penugasan CBL yang kedua dengan judul di lingkungan sekitar kita, baik itu permukiman maupun kampus, kita bisa melihat anjing dan kucing jalanan itu berkeliaran tanpa pemilik. Sebagian dari mereka tanpa kurus, sakit, memiliki luka, bulu rontok, dan hidup tanpa perawatan. Ini bukan hanya masalah kasihan, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan jika hal ini tidak diatasi dengan baik. Dari pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa kondisi yang sering terlihat pada anjing dan kucing jalanan, seperti tidak mendapatkan makanan yang cukup, tidak pernah divaksin, tidak disteril, sehingga populasinya itu bertambah dengan cepat, sakit kulit seperti jamur atau skabies, memakan sampah atau sisa makanan, dan hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kesejahteraan hewan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan itu masih sangat rendah. Kita sudah mempelajari bahwa bela negara tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui peran profesi masing-masing, termasuk profesi dokter hewan. Dalam konteks hewan jalanan, ada dua sisi penting yang harus kita pahami. Yang pertama, hak hewan untuk tidak menderita. Setiap hewan memiliki hak untuk hidup dengan layak dan bebas dari penderitaan. Dalam konteks animal welfare, ada 5 kebutuhan dasar atau 5 freedoms, yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, yang kedua, bebas dari ketidaknyamanan, yang ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, yang keempat, bebas untuk mengekspresikan perilaku alami, dan yang kelima, bebas dari rasa takut dan stres. Sayangnya, sebagian besar anjing dan kucing jalanan itu tidak mendapatkan 5 kebebasan ini. Mereka sering kelaparan, hidup di jalanan tanpa tempat berteduh, mengalami penyakit, mengalami stres, dan tidak memiliki ruang untuk berperilaku alami atau bermain dengan aman. Yang kedua, hak masyarakat untuk hidup aman dan sehat. Hewan jalanan yang tidak divaksin atau sakit dapat membawa risiko zoonosis seperti rabies, jamur, atau skabies yang dapat menyebar ke manusia. Jika tidak ditangani, hal ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Disinilah animal welfare menjadi sangat penting. Dengan meningkatkan kesejahteraan hewan, kita bukan hanya membantu hewan tersebut, tetapi juga melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas lingkungan. Peran mahasiswa dan profesi dokter hewan dalam mengedukasi masyarakat, mendorong vaksinasi, sterilisasi, dan menciptakan lingkungan yang aman adalah bagian dari bela negara non-militer. Dengan menjaga kesehatan hewan, berarti kita menjaga kesehatan manusia. Dengan itu, kita juga menjaga ketahanan bangsa. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anjing dan kucing jalanan sebagai bentuk bela negara. Yang pertama, sterilisasi untuk mengendalikan populasi agar tidak terus meningkat. Yang kedua, vaksinasi, terutama vaksin rabies bagi anjing dan kucing demi melindungi masyarakat. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Mengajarkan bahwa memberi makan saja itu tidak cukup. Hewan juga perlu dirawat dan dijaga kesehatannya. Yang keempat, program pemeliharaan bersama. Misalnya food station teratur, tempat minum, atau shelter yang terkelola dengan baik. Yang kelima, melapor dan bekerja sama dengan instansi terkait. Jika ada hewan yang sangat sakit atau membahayakan, masyarakat bisa menghubungi klinik hewan
atau penampungan hewan. Langkah-langkah ini bukan hanya membantu hewan, tetapi juga menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan, yang berarti kita ikut berkontribusi pada bela negara. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa masalah anjing dan kucing jalanan bukan hanya persoalan hewan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesi dan bela negara. Kesejahteraan hewan adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan stabilitas lingkungan. Sebagai mahasiswa dan calon dokter hewan, kita memiliki peran untuk memberikan edukasi, membantu perawatan, dan memperjuangkan kesejahteraan hewan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi bangsa. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya kesejahteraan hewan dalam konteks bela negara. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk hewan dan lingkungan sekitar kita. Bye-bye.